Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tas sling bag dengan motif simple cable stitch ini. Video tutorial kali ini kami buat karena sahabat rajut suka dengan video tutorial kami yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, karena di video itu masih banyak kekurangan dengan suara yang terlalu kencang dan penjelasan yang terlalu cepat, jadi kali ini kami akan buatkan ulang video tutorialnya. Tapi ada perbedaan ya. Kalau di video yang sebelumnya kita pakai alas bentuk oval, di sini kita akan buat dalam bentuk alas persegi. Lalu untuk motifnya, di video yang sebelumnya adalah kelipatan 8 yang terdiri dari 5 stitch motif cable stitch dan 3 stitch motif DC. Kali ini kita akan buat dalam kelipatan motifnya 10. Jadi terdiri dari 5 baris 5 stitch untuk motif simple cable stitchnya dan 5 stitch untuk DC jarak antara simple cable stitch. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar kami semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, untuk benang. Di sini saya menggunakan benang polikilap warna mint. Teman-teman juga bisa pakai benang poli yang small ply. Lalu kita siapkan juga hakpen. Di sini saya pakai yang ukuran 3/0. Karena disesuaikan dengan ply benangnya yang kecil. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan, meteran untuk mengukur hasil project kita nantinya, dan juga stitch marker di sini sebagai penanda. Oke, alat dan bahan sudah siap semua. Sekarang kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan buat alas terlebih dahulu. Kita buat rantai sejumlah 11 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Setelah membuat 11 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari rantai yang kedua dari ujung. 1 2. Di sini kita masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita punya 10 SC di sini dari 11 rantai tadi. Kita akan lanjutkan buat 10 SC ini bolak-balik.
Mulai dari lubang pertama langsung diisi SC ya. Di sini saya sudah selesai membuat 2 baris SC. Kita lanjutkan terus hingga mendapatkan 40 baris. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 40 baris SC ini. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 10 SC bolak-balik 40 kali. Kita akan coba ukur hasil jadinya. Kita dapat panjang di sini 15 cm dan untuk lebarnya 3,5 cm. Kalau sahabat rajut ingin ukuran yang lain, misalkan ingin yang lebih besar, sahabat rajut bisa menggunakan hitungan yang sama, tapi menggunakan benang dengan ply yang besar, dan juga hakpennya bisa pakai yang lebih besar, nomor 4/0 atau 5/0. Sedangkan kalau ingin menambah jumlahnya, sahabat rajut bisa tambahkan dengan kelipatan 10. Oke, sekarang kita akan buat SC keliling dulu. Kita mulai dari sini, buat 1 rantai, balik, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Untuk bagian lebarnya ada 10 SC. Lalu untuk bagian panjangnya akan ada 40 SC. Kita mulai dari sini. Lalu kita masuk di serat. Berikutnya di lubang. Lalu diserat lagi. Kita akan lanjutkan terus seperti ini. Jadi nanti punya saya di sini ada total SC kelilingnya 100 SC. Nah, ini hasilnya untuk alas persegi setelah dibuat SC keliling. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di SC yang pertama. Oke. Nah, sahabat rajut, jika ingin tahu lebih detail bagaimana rumus cara membuat alas berbentuk persegi seperti ini, sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke motif. Untuk motif baris yang pertama kita akan buat DC keliling. Jadi kita buat 1 DC di setiap lubangnya. Sahabat rajut bisa menggunakan 3 rantai seperti ini.
sebagai pengganti DC, atau bisa juga dengan membuat satu rantai terlebih dahulu, lalu masuk, ambil benang agak panjang seperti membuat SC, lalu tambahkan satu rantai. Ini juga bisa digunakan untuk pengganti DC. Jangan lupa untuk selalu pasangkan stitch marker di stitch pertama. Kita akan lanjut, kaitkan benang, masuk di lubang berikutnya, ambil, ada 3 serat di sini, 2 kita jadikan 1, tersisa 2, jadikan 1 lagi. Kita akan ulangi cara yang sama di masing-masing stitch. Nah, ini hasil jadinya setelah kita membuat 100 DC sekeliling. Selanjutnya kita bisa slip stitch di stitch pertama kita. Oke, kita sudah menyelesaikan baris pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Untuk baris kedua, kita mengerjakan dari sisi buruh. Jadi kalau tadi kita mengerjakannya seperti ini, sekarang kita balik. Nah, kita mulai buat SC keliling dari stitch pertama di sini. Satu, jangan lupa penanda lubang berikutnya, kita langsung masukkan hakpen, ambil benang, ada 2 serat, kita jadikan 1. Oke, kita lanjutkan SC keliling ini dari sisi buruk. Nanti dari sisi baik kelihatan seperti ini. Oke, ini hasil jadinya setelah membuat satu baris SC dari bagian sisi buruk. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk di baris yang ketiga. Satu rantai dulu, balik. Nah, untuk baris yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau motif ini kelipatan 10, kita mulai dari yang pertama, kita buat pengganti DC, pasangkan stitch marker, satu, berikutnya dua, tiga, empat, lima. Oke, kita sudah punya 5 DC. Selanjutnya kita buat tusuk front post treble. Kaitkan dulu benangnya 2 kali di hakpen,
lalu kita turun ke bawah. Di sini ya, 1 2 3 4 5. Kita turun ke DC yang ke-6. Masukkan hakpen dari kanan, keluar dari kiri. Seperti ini. Ambil benang. Kita punya 4 serat. 2 serat dulu kita jadikan 1, 2 serat lagi, dan terakhir 2 serat. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat treble lagi. Kita skip DC yang ada di bawah 1. Di DC berikutnya kita masukkan hakpen dari kanan, keluar dari kiri. Ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Lagi tepat di sebelahnya. Nah, kita masih punya 3 front post treble crochet. Kita buat sekali lagi, masuk ke DC yang tadi di skip, masuk kanan keluar kiri. Sekarang kita sudah punya 4 front post treble crochet, dan yang kelima di sini. Nah, jadi 10 stitch itu terdiri dari 5 DC dan juga 5 front post treble crochet. Kita akan lanjutkan pola yang sama. Kita skip 5 lubang di belakang. 1 2 3 4 5. Berarti di sini kita mulai buat DC lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita ulangi membuat front post treble crochet. Kita skip 5 DC yang di bawah. Di DC yang ke-6 kita mulai buat. Skip 1, kembali menuju DC yang di skip. Lalu yang terakhir di sini.
Jadi hasilnya seperti ini. Kita akan lanjutkan satu putaran. Nah, ini hasil jadinya untuk baris yang ketiga. Kita lanjutkan mengerjakan baris keempat. Kita buat satu rantai dulu, balik. Kita akan buat SC keliling lagi dari sisi buruk. Masing-masing lubang kita isi dengan satu SC. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan baris keempat. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Di sini setelah slip stitch di SC awal, kita buat satu rantai dulu, balik. Nah, sahabat rajut perhatikan, karena di sini akan rawan penambahan jumlah stitch. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan masuk di sini. Ambil benang, kita buat pengganti DC. Kita pasang stitch marker, lalu kita lanjutkan buat 4 DC lagi. Jadi motifnya sama seperti di baris yang ketiga. 4, 5. Nah, selanjutnya kita akan buat FPDC. Treble, FP treble ya, front post treble crochet. Kita kaitkan benang 2 kali. Kita masuk ke treble crochet yang ada di bawah. Ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1 lagi, seperti ini. Next, kita buat treble crochet lagi. Kita skip 1 yang ada di bawah, kita masuk di sebelahnya. Masuk kanan, keluar kiri, ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Lanjut, front post treble lagi di sebelahnya, di sini yang arah serong. 1, 2, 3. Sekarang kita akan buat di yang tadi di skip. Masuk kanan, keluar kiri, 1, 2, 3. Kalau sudah, baru kita buat treble crochet di sini yang lurus ke bawah. Nah, jadi motifnya seperti ini. 5 front post treble crochet ini menjadi motif simple kabel stitch. Oke, kita akan coba ulangi.
skip 5 lubang di belakang. Dari sini kita awali dengan membuat DC 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat motif simple cable stitch lagi. Kaitkan benang 2 kali, turun ke sini, masuk kanan keluar kiri, 1, 2, 3. Lanjut, kita skip 1, kita masuk di yang tengah. Selanjutnya di serat yang menyerong, masuk kanan keluar kiri, yang keempat kita kembali ke yang tadi di skip. Dan yang terakhir di sini. Oke, seperti ini hasilnya. Kita akan lanjutkan 1 putaran. Nah, sahabat rajut, ini hasil jadi untuk baris yang kelima. Mulai terlihat untuk yang motif simple cable stitchnya dia timbul. Kita akan ulangi terus pola yang sama. Di baris genap kita buat SC keliling dari sisi dalam. Lalu untuk baris yang ganjil kita akan buat 5 DC dan motif simple cable stitchnya. Lanjutkan hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan hingga baris ke-25. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita akan tambahkan 2 baris SC. Tapi kali ini pengerjaannya sudah tidak dari bagian sisi buruk. Kita kerjakan dari sisi baik atau dari depan. Kita mulai dari sini, pasangkan stitch markernya, lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Kita buat 2 putaran. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 2 baris SC. Kalau sudah, selanjutnya kita siapkan handle panjang. Di sini saya sudah buat
handle panjang, saya buatnya mulai dari 5 rantai, lalu kita buat 4 SC, kemudian balik dan buat 4 DC, seperti itu. Jadi ini bolak-balik SC DC SC DC. Oke, selanjutnya di mana penempatannya? Di sini untuk bagian sisi kan ada 10 stitch ya, ada 10 SC. Terhitung mulai dari sini 1 2 3 4 5 DC dan 5 yang bagian simple cable stitch. Kemudian yang di sini kan ada 4 stitch. Kita atur, kita hitung di sini posisinya 1 2 3. Ambil 3 kanan dan 1 2 3, 3 stitch kiri. Tersisa 4 stitch di tengah. Kita tempatkan posisinya. Oke. Karena di sini saya berhenti pas di stitch pertama untuk 4 stitch tengah, berarti di sini saya langsung masuk ke lubang handle, lalu buat stitch pertama, ambil benang dan buat SC. Kita masuk di lubang kedua, lubang ketiga, dan lubang keempat. Lalu kita buat SC di masing-masing lubang berikutnya. Oke, ini yang sisi kiri sudah menyatu. Kita atur handle-nya jangan sampai melintir. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini masing-masing lubang kita isi SC sampai bertemu dengan sisi yang satunya. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan sisi yang satunya. Pastikan dulu posisi handle-nya. 1 2 3, ambil 3 DC. Nah, di DC keempat ini kita masuk ke handle, lalu masuk di tas. Stitch yang kedua, tiga, empat. Kalau sudah, kita lanjutkan, masing-masing lubang diisi SC. Nah, di sini saya sudah membuat satu putaran SC lagi, sekaligus menyatukan handle-nya. Selanjutnya kita tambahkan lagi 2 putaran SC.
Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi di sini tadi total row-nya untuk yang bagian motif ada 25 plus 5 baris SC. Kita akan coba ukur dulu dapat berapa tinggi tasnya. Kita dapat tinggi 14 cm. Sekarang kita tinggal pasangkan furing dan resleting, dan juga jangan lupa untuk pasangkan label. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat sling bag dengan motif simple cable stitch yang hasilnya cantik banget seperti ini. Semoga video tutorial ini lebih mudah untuk difahami dan diikuti, dan memberikan manfaat untuk sahabat rajut semua. Oke, sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.